Dia seorang pengawas di gereja. Dia menentang dan tak terima saat pemimpin mengawasi dan membimbing pekerjaan. Pemimpin itu mengungkapkan masalah dalam pekerjaannya. Dia memendam kebencian dan bahkan ingin balas dendam. Firman Tuhan tersingkap. Dia berdoa dan merenungi diri. Bagaimana dia belajar mengenali diri? Jalan penerapan apa yang dia temukan? Aku menjadi pemimpin gereja pada tahun 2021. Saat itu aku mengalami kesulitan dalam pekerjaan penyiraman. Beberapa penyiram tak rutin datang ke pertemuan, dan saat datang mereka jarang bersekutu. Aku tak tahu cara menyelesaikan masalah ini. Jadi kuceritakan kesulitan ini kepada saudari Lucy, seorang pemimpin. Suatu hari, dia memasukkan pengkhotbah saudara Matthew ke kelompok pertemuan kami. Aku tahu dia lebih memahami kebenaran dariku, dan sebelumnya dia membantu pekerjaanku. Tapi aku kurang senang saat dia bergabung dengan kelompok kami. Dan aku ingin tahu apa dia akan mengawasi pekerjaanku. Jika dia menemukan masalah dan mengungkapkanku, aku bisa malu. Dan aku akan diremehkan sebagai pemimpin. Jadi, aku tak ingin dia mengawasi pekerjaanku. Lalu, kulihat saudari Lucy memasukkan saudara Matthew ke beberapa kelompok penting lain di gereja. Saudara-saudari semua menyambutnya. Aku jadi makin kesal. Kurasa dia mungkin akan menggantikanku. Malam itu saudara Matthew datang ke pertemuan petobat baru. Mereka serius mendengarkannya dan antusias berinteraksi dengannya. Tapi sepertinya mengabaikan persekutuanku. Aku sangat iri dengan Matthew dan tak ingin bicara lagi. Saat ada dia, aku merasa tak dibutuhkan lagi. Mereka senang setelah mendengarkan persekutuan Matthew dan terus bersyukur kepada Tuhan. Bahkan beberapa bilang, sebelumnya mereka tak pernah begitu tercerahkan dalam pertemuan. Dan mereka mendapat banyak hal di persekutuannya. Aku sangat marah mendengar saudara-saudari bilang begitu. Dan sepertinya mereka tak menganggap kehadiranku. Seakan-akan aku tak turut bersekutu dengan mereka. Aku malu dan aku bahkan membenci saudara-saudari. Kurasa mereka telah melupakan semua yang kupersekutukan. Itu hanya dugaan. Mereka tak pernah mengatakannya. Kau benar. Di akhir pertemuan, Matthew menyampaikan rangkumannya. Aku tak mau bicara, dan aku tak mau mendengar dia dipuji. Aku ingin pertemuan cepat berakhir dan segera menjauh. Lalu, Matthew meminta pendapatku tentang pertemuan itu. Karena tak ingin berdiskusi, hanya ku jawab dengan singkat. Lalu, Matthew membahas beberapa masalah yang dia temukan. Dia bilang persekutuanku umum dan tak jelas. Jadi orang lain tidak paham dan tak ada yang merespons, dan pertemuan seperti itu tak produktif. Aku tak terima saat mendengarnya. Kenapa dia mengungkapkan masalahku? Dia pasti sengaja mengincarku. Jika ingin menyingkirkanku, bilang saja langsung. Aku makin berprasangka buruk terhadap Matthew. Lalu, dia memberi saran untuk mencari kutipan firman Tuhan yang relevan dengan masalah orang yang baru percaya. Kami bisa lebih fleksibel dalam persekutuan dan menggunakan beberapa contoh untuk membantu mereka memahami firman Tuhan. Kupikir bersekutu seperti itu terlalu detail dan aku tak setuju. Tapi saudara-saudari lain senang dengan sarannya. Malam harinya, kami memimpin pertemuan lain dan aku khawatir Matthew akan mengungkapkanku lagi. Kupikir, aku bisa mencatat masalah dalam persekutuannya dan menunjukkannya di akhir pertemuan. Tapi ternyata petobat baru menyukai pertemuannya dan memberi contoh dalam persekutuan
membuat mereka lebih paham firman Tuhan. Pertemuan itu berjalan lancar. Tak kutemukan kesalahan. Tapi saat Matthew bertanya kepada hadirin, beberapa dari mereka tak menjawab, membuat suasana canggung. Aku sangat senang dan merasa akhirnya kutemukan masalahnya. Kucatat kekurangan dia agar aku juga bisa mengkritiknya. Saat persekutuanku tiba, aku ingin bersungguh-sungguh membagikan poin penting dari apa yang kupahami. Melakukan yang terbaik untuk mengalahkan saudara Matthew dan agar aku dikagumi. Tapi tiba-tiba aku bersekutu tentang topik lain. Kurasa topik itu juga sangat penting dan mereka harus memahaminya. Jadi aku melanjutkan. Di akhir pertemuan, saudara Matthew mengungkapkan masalahku lagi. Katanya persekutuanku melenceng dari topik, yang menyulitkan semua orang untuk memahami topik utamanya. Dan mengingatkanku untuk serius memikirkan topik pertemuan. Ada saudari bilang persekutuanku panjang dan dia tak bisa menangkap poin utamanya. Mendengar semua ini membuatku sedih dan aku hanya bisa menangis. Kupikir, kenapa dia terus bicarakan kesalahanku? Apa yang akan orang lain pikirkan tentangku? Akankah aku masih dihormati? Saat itu, aku marah kepada saudara Matthew. Dan kurasa dia sengaja menyulitkanku. Dia ingin semua orang melihat kekuranganku. Aku ingin dia pergi. Tak usah bergabung di pertemuan kami lagi. Tapi, aku tak sadar seharusnya aku tak berpikir begitu. Iya. Aku berdoa kepada Tuhan. Tuhan yang Maha Kuasa, aku tahu di sini ada pelajaran yang bisa aku ambil. Tapi aku sangat marah kepada saudara Matthew. Aku sulit menerima sarannya. Bagaimana aku harus memahami situasi ini? Tuhan, tolong bantu aku tetap tenang. Bimbing aku untuk mengenali diriku, untuk tak berbuat hal yang menyinggungmu. Keesokan harinya, aku mencari firman Tuhan untuk mengatasi masalahku. Aku membaca beberapa kutipan. Beberapa orang takut orang lain akan mengungguli mereka, bahwa orang lain akan dihargai sedangkan mereka diabaikan. Jadi mereka menyerang dan mengecualikan orang lain. Ini artinya iri terhadap kemampuan orang. Ini berarti egois dan jahat. Watak macam apa ini? Ini adalah watak yang jahat. Hanya memikirkan kepentingan dan memuaskan keinginannya sendiri. Tidak perhatian terhadap orang lain atau kepentingan rumah Tuhan. Orang semacam ini punya watak yang buruk dan Tuhan tak mengasihi mereka. Dalam apapun yang berkaitan dengan reputasi, status, atau kesempatan untuk pamer, contohnya, saat orang mendengar rumah Tuhan berencana untuk membina orang, hati setiap orang melompat dalam pengharapan dan masing-masing darimu selalu ingin dikenal dan diakui. Semua orang ingin berjuang untuk mendapatkan status dan reputasi, dan mereka merasa malu akan hal ini, tapi merasa tidak enak jika tidak melakukannya. Mereka merasa iri dan marah saat melihat seseorang menonjol, dan merasa ini tidak adil. Berpikir, mengapa bukan aku yang paling menonjol? Mengapa orang lain yang mendapatkan ketenaran? Mengapa aku tak pernah mendapat giliran? Dan setelah merasakan kebencian, mereka berusaha menekannya, tapi tidak mampu. Mereka berdoa dan merasa lebih baik untuk sesaat, tapi saat menghadapi masalah serupa, tak mampu mereka atasi. Ini menunjukkan tingkat pertumbuhan yang tidak dewasa. Saat terjerumus ke keadaan itu, mereka telah jatuh ke dalam perangkap iblis. Ini adalah belenggu natur iblis yang mengikat manusia. Jika orang telah menyingkirkan watak rusak ini, bukankah dia bebas dan merdeka? Renungkanlah hal ini, agar engkau tak bersaing untuk ketenaran dan keuntungan, agar dirimu terbebas dari keadaan rusak ini, terlepas dari tekanan dan belenggu status dan reputasi. Kebenaran mana yang harus kau pahami?
Kenyataan kebenaran mana yang harus kau miliki untuk mendapatkan kebebasan dan kemerdekaan? Pertama, engkau harus memahami bahwa iblis menggunakan status dan reputasi untuk merusak orang, menjerat, menyiksa, mempermalukan, dan menjerumuskan mereka ke dalam dosa. Selain itu, hanya dengan menerima kebenaran, barulah orang mampu melepaskan dan mengesampingkan reputasi dan status. Engkau harus belajar untuk melepaskan dan mengesampingkan hal ini, merekomendasikan orang lain, dan membiarkan mereka menonjol. Jangan bergegas mengambil keuntungan saat engkau menemukan kesempatan untuk menonjol. Engkau harus kesampingkan hal itu, tapi tak boleh menunda pelaksanaan tugasmu. Jadilah orang yang bekerja tanpa ingin terlihat, tidak pamer saat engkau melaksanakan tugasmu dengan setia. Semakin engkau melepaskan gengsi dan statusmu, serta kepentinganmu sendiri, semakin damai engkau jadinya, dan semakin banyak terang di hatimu, dan keadaanmu akan semakin membaik. Semakin engkau bergumul dan bersaing, semakin gelaplah keadaanmu. Jika engkau tidak percaya, coba saja dan lihatlah. Jika engkau ingin membalikan keadaan rusak ini dan tak dikendalikan oleh hal-hal ini, engkau harus mencari kebenaran dan memahami esensi dari hal-hal ini dan kemudian mengesampingkannya, melepaskannya. Jika tidak, semakin kau berjuang, semakin kau rasakan kegelapan, iri hati, dan kebencian. Semakin ingin mendapatkannya, semakin tak mampu engkau melakukannya. Saat kau tak mampu mendapatkannya, kebencianmu akan bertambah dan batinmu semakin gelap, sehingga semakin buruk engkau akan melakukan tugasmu. Dan engkau semakin tidak berguna bagi rumah Tuhan. Ini adalah lingkaran setan yang saling terkait. Jika kau tak mampu bertugas dengan baik, lambat laun kau akan disingkirkan. Amin. Amin. Firman Tuhan menggambarkan perilaku iri dengan sangat jelas. Manusia iri dan memusuhi siapapun yang lebih baik darinya. Itu adalah watak jahat. Benar. Hidup dengan watak itu, kau bisa kehilangan pekerjaan Roh Kudus dan ditolak Tuhan. Benar. Aku juga begitu. Terlalu iri. Melihat orang lain selalu menerima persekutuan saudara Matthew, aku ingin bersaing dengannya. Itu membuatku jatuh dalam kondisi buruk, terjerumus dalam kegelapan. Sebelum ada saudara Matthew, aku selalu memimpin pertemuan. Para penyiram akan menanyaiku tentang masalah mereka, dan semuanya mengagumiku. Mereka meminta banyak saran tentang isi persekutuan di pertemuan, dan mereka menantikan persekutuanku untuk menyelesaikan masalah mereka. Tapi kemudian persekutuanku tak menyelesaikan masalah mereka, jadi mereka tak bisa memperbaiki penyiraman kepada orang yang baru percaya. Mereka jadi negatif dan enggan berbicara di pertemuan. Setelah saudara Matthew datang dan memberi bimbingan nyata dan menunjukkan jalan penerapan, mereka sungguh terbantu dan mendapat manfaat. Mereka semua ingin mendengarkan persekutuannya. Seharusnya aku senang dengan ini. Iya. Aku bisa menggunakannya untuk merenungkan masalah dan kekuranganku. Namun, selain tak merenungi diri, aku terus berjuang demi nama dan status. Aku jelas banyak kekurangan dan tak mampu bekerja nyata. Tapi aku tak menginginkan penyiraman dari orang lain. Aku ingin jadi satu-satunya pemimpin di gereja. Jadi hanya aku yang dikagumi dan didengarkan. Aku fokus pada nama dan statusku, tak mempertimbangkan pekerjaan gereja. Situasi ini sungguh mengungkapkan keinginanku atas status dan kerusakanku. Aku berdoa, meminta Tuhan mencerahkanku untuk merenungi diriku. Syukur kepada Tuhan. Kalau kau bisa menemukan kerusakanmu, masalah akan lebih mudah diperbaiki. Benar. Tak disangka situasi serupa juga terjadi 3 bulan kemudian. Dalam pertemuan kerja, saudara Matthew bertanya tentang anggota baru di gereja. Aku jadi agak marah. Kupikir sebagai pengkhotbah, dia harus tahu situasi di tiap gereja. Kenapa dia menanyaiku? Dan dengan memintaku bicara di depan banyak orang, dia sengaja merendahkanku.
agar aku mengakui tak bisa melakukan penyiraman dengan baik. Ku jawab pertanyaannya dengan terburu-buru tanpa memberi detail. Ku sebut beberapa pergumulan dan ku tanya cara mengatasinya. Tapi aku menyesal setelah selesai bicara. Aku sengaja mempersulit saudara Matthew. Dan itu perbuatan yang memalukan. Aku heran, kenapa aku tak bisa mengendalikan diri saat dia mengungkapkan kekuranganku. Tapi aku membencinya. Dan bahkan ingin mencatat masalah dalam persekutuannya untuk balas dendam. Aku tahu situasi ini berbahaya, tapi aku tak tahu kenapa aku sangat marah kepada saudara Matthew. Suatu malam, ku baca kesaksian berjudul Tersingkapnya Diriku yang Sebenarnya. Esai itu mengutip beberapa firman Tuhan dan membuatku makin paham. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, apa tujuan utama antikristus ketika mereka menyerang dan mengucilkan seorang pembangkang? Mereka berusaha menciptakan keadaan di dalam gereja di mana tidak ada suara yang bertentangan dengan suara mereka sendiri, di mana kekuasaan mereka, status kepemimpinan mereka, dan perkataan mereka adalah mutlak. Semua orang harus mendengarkan mereka, dan meskipun orang-orang itu memiliki perbedaan pendapat, mereka tidak boleh mengungkapkannya, tetapi membiarkannya membusuk di hati mereka. Siapapun yang berani secara terbuka tidak setuju dengan antikristus menjadi musuh mereka, dan mereka akan memikirkan cara apapun yang mereka bisa untuk mempersulit orang dan tidak sabar untuk membuat orang-orang itu lenyap. Inilah salah satu cara antikristus dalam menyerang dan menyingkirkan pembangkang untuk mempertahankan status mereka dan melindungi kekuasaan mereka. Mereka berpikir, tidak masalah jika engkau memiliki pendapat yang berbeda, tetapi engkau tidak boleh mengemukakannya sesuka hatimu, apalagi membahayakan kekuasaan dan statusku. Jika engkau memiliki pendapat, engkau dapat mengatakannya kepadaku secara pribadi. Jika engkau mengatakannya di depan semua orang dan membuatku kehilangan muka, itu berarti engkau sedang minta untuk diserang dan aku pasti akan menanganimu. Watak macam apakah ini? Para antikristus tidak mengizinkan orang lain untuk berbicara dengan bebas. Jika mereka memiliki pendapat, entah itu tentang antikristus atau apapun juga, mereka harus diam. Mereka harus memikirkan reputasi antikristus tersebut. Jika tidak, antikristus itu akan menandai mereka sebagai musuh dan menyerang serta mengucilkan mereka. Natur macam apakah ini? Ini adalah natur antikristus. Dan mengapa mereka melakukan hal ini? Mereka tidak mengizinkan gereja memiliki suara alternatif. Mereka tidak mengizinkan adanya pembangkang di gereja. Mereka tidak membiarkan umat pilihan Tuhan mempersekutukan kebenaran secara terbuka dan mengidentifikasi orang-orang. Yang paling mereka takutkan adalah diri mereka tersingkap dan diidentifikasi oleh orang-orang. Mereka terus-menerus mencoba memperkuat kekuasaan dan status yang mereka miliki di hati orang-orang, yang bagi mereka tidak pernah boleh tergoyahkan. Mereka tidak pernah mau menoleransi apapun yang mengancam atau memengaruhi harga diri, reputasi, atau status dan nilai mereka sebagai seorang pemimpin. Bukankah ini perwujudan dari natur jahat antikristus? Tidak puas dengan kekuasaan yang telah mereka miliki, mereka memperkuat dan mengamankannya, dan berusaha agar kekuasaan itu berlangsung untuk selamanya. Mereka tidak hanya ingin mengendalikan perilaku orang lain,
tetapi juga ingin mengendalikan hati mereka. Cara bertindak antikristus sepenuhnya bertujuan untuk melindungi kekuasaan dan status mereka, sepenuhnya merupakan hasil dari keinginan mereka untuk memegang kekuasaan. Amin. Keadaanku persis yang Tuhan singkapkan. Saat Matthew mengungkapkan kekuranganku, ingin kubantah dan balas dendam. Itu adalah perilaku antikristus. Iya, benar. Aku telah mengakui bahwa aku congkak dan mencintai status. Tapi aku tak mengenal diriku. Dalam lubuk hatiku, kupikir dengan menjadi pemimpin gereja, aku punya kemampuan dan kualitas. Meski tugasku tak sempurna, aku masih bisa menjalankan pekerjaan gereja. Dan aku tak akan disingkirkan. Saat ku tahu saudara Matthew dimasukkan ke banyak kelompok, aku merasa posisiku terancam. Seakan tiba-tiba ada saingan untuk menggantikanku. Aku membencinya dan aku menolaknya. Aku tak terlalu peduli kebutuhan saudara-saudari dan pekerjaan gereja. Aku diam-diam bertarung dengan saudara Matthew untuk mengamankan posisiku. Itu adalah watak jahat. Dia menunjukkan masalahku. Aku tak bisa terima, jadi aku melawannya. Bahkan ingin balas dendam dan membuatnya terlihat buruk. Aku malu saat dia mengungkapkan kesalahanku lagi. Aku merasa kesal kepadanya. Ingin dia pergi. Tapi nyatanya, dia menerapkan kebenaran. Pekerjaanku memang punya kekurangan. Dan ada banyak prinsip yang tak kupahami. Jadi dia mengajariku cara bekerja lebih baik. Iya. Tapi bukannya menyambutnya, aku terus mencari masalah dia agar bisa kuungkapkan di depan umum. Saat dia menanyakan pekerjaanku, ku jawab seadanya dan sengaja bertanya agar dia terlihat buruk. Kupikir aku hanya cemburu dengannya. Tapi firman Tuhan menyadarkanku. Aku memperlihatkan watak antikristus. Aku ingin menyerangnya dan balas dendam untuk melindungi nama dan statusku. Aku mungkin akan melakukan hal yang lebih parah kalau dapat kesempatan. Saat aku melihat watak antikristusku, aku merasa kaget dan takut. Aku tahu kalau aku terus begitu, Tuhan pasti akan menyingkirkanku karena Dia tak menyelamatkan antikristus. Aku berdoa dalam pertobatan. Tuhan yang Maha Kuasa, aku tak bekerja dengan baik sebagai pemimpin. Aku berjuang keras demi nama dan statusku, dan berbuat jahat seperti mengkritik tajam dan balas dendam. Aku telah memerankan iblis dalam perilakuku. Tuhan, aku ingin bertobat. Syukur kepada Tuhan. Lalu, ku baca kutipan firman Tuhan yang membantuku melihat watak rusakku lebih jelas. Penghargaan antikristus terhadap status dan gengsi melebihi manusia normal. Dan itu hal yang ada dalam watak dan esensi mereka. Itu bukanlah minat sementara atau efek dari lingkungan mereka. Itu adalah hal yang ada dalam hidup dan naluri mereka. Dan dengan demikian, itulah esensi mereka. Artinya dalam segala yang mereka lakukan, pertimbangan pertama mereka adalah status dan gengsi mereka, tidak ada yang lain. Bagi antikristus, status dan gengsi adalah hidup, dan tujuan mereka di sepanjang hidup. Dalam segala hal yang mereka lakukan, pertimbangan pertama mereka adalah apa yang akan terjadi dengan statusku, dan apa yang akan terjadi dengan gengsiku. Apakah melakukan hal ini akan memberiku kehormatan? Apakah melakukan hal ini akan meningkatkan statusku di benak orang? Itulah hal pertama yang mereka pikirkan, yang merupakan bukti mereka punya watak dan esensi para antikristus.
mereka tak akan mempertimbangkan masalah ini dengan cara lain. Dapat dikatakan bahwa bagi antikristus, status dan gengsi bukanlah tuntutan tambahan, apalagi sesuatu yang tidak diperlukan oleh mereka. Status dan gengsi itu bagian dari natur para antikristus. Kedua hal tersebut ada dalam naluri mereka. Semua itu karakter bawaan mereka. Antikristus tidak masa bodoh terhadap status dan gengsi. Ini bukanlah sikap mereka. Lantas, apa sikap mereka terhadap kedua hal ini? Status dan gengsi berkaitan erat dengan kehidupan, keadaan, dan dengan apa yang mereka perjuangkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, bagi antikristus, status dan gengsi adalah hidup mereka. Bagaimanapun cara mereka hidup, di lingkungan manapun mereka tinggal, pekerjaan apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka perjuangkan, apapun tujuan mereka, apapun arah hidup mereka, semua itu berkisar tentang cara punya reputasi yang baik dan posisi tinggi, dan tujuan ini tak berubah. Mereka tak mampu melepaskan hal semacam ini. Inilah wajah para antikristus yang sebenarnya dan esensi mereka. Amin. Amin. Kutipan firman Tuhan ini mengungkapkan natur dan esensiku. Aku cuma memedulikan nama dan statusku. Dalam interaksiku dan semua yang kulakukan, aku selalu memikirkan untuk meninggalkan kesan baik, dihormati orang lain. Aku dididik begitu sejak kecil dan selalu berusaha jadi yang terbaik. Di sekolah menengah, aku selalu bersaing dengan orang lain untuk menjadi orang yang paling berprestasi, murid terbaik di kelasku, agar murid lain kagum dan memujiku. Setelah ikut di gereja, aku masih fokus pada reputasi dan statusku. Selalu ingin dikagumi oleh orang lain. Kupikir gereja memberiku tugas karena aku punya kemampuan khusus dan bisa menyelesaikan dengan cepat dan baik. Lalu saat jadi pemimpin, aku makin congkak dan merasa penting. Selalu ingin pamer kemampuanku lewat persekutuan. Tapi aku tak fokus belajar dan memperbaiki kesalahan dalam tugasku. Saat saudara Matthew menunjukkan kekuranganku, aku merasa malu dan tak dikagumi oleh saudara-saudari. Aku tak bisa terima, jadi aku ingin menyerangnya dan balas dendam. Dengan mencerna firman Tuhan, ternyata yang kulakukan demi melindungi nama dan statusku membuat Tuhan jijik. Aku meminta Tuhan untuk menyelamatkanku dari watak rusak ini. Kemudian, saudara-saudari mengirimkan beberapa firman Tuhan kepadaku. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, kecongkakan adalah sumber dari watak manusia yang rusak. Semakin congkak manusia, semakin mereka tidak masuk akal, dan semakin mereka tidak masuk akal, semakin besar kemungkinan mereka untuk menentang Tuhan. Seberapa seriuskah masalah ini? Orang yang memiliki watak congkak tidak hanya menganggap orang lain berada di bawah mereka, tetapi yang terburuk adalah mereka bahkan bersikap merendahkan Tuhan dan tidak ada rasa takut akan Tuhan di dalam hati mereka. Meskipun orang mungkin terlihat percaya kepada Tuhan dan mengikuti Dia, mereka sama sekali tidak memperlakukannya sebagai Tuhan. Mereka selalu merasa bahwa mereka memiliki kebenaran dan menganggap diri mereka hebat. Inilah esensi dan akar dari watak yang congkak, dan itu berasal dari iblis. Karena itu, masalah kecongkakan harus diselesaikan. Merasa bahwa seseorang lebih baik daripada yang lain, itu adalah masalah sepele. Masalah seriusnya adalah bahwa sikap congkak seseorang menghalangi orang tersebut untuk tunduk kepada Tuhan pada pemerintahannya dan pengaturannya. Orang seperti itu selalu merasa ingin bersaing dengan Tuhan untuk mendapatkan kekuasaan atas orang lain.
Orang seperti ini tidak sedikit pun menghormati Tuhan, apalagi mengasihi Tuhan atau tunduk kepadanya. Janganlah ada orang yang menganggap diri mereka sempurna atau terhormat dan mulia atau berbeda dari orang lain. Semua ini disebabkan oleh kebodohan dan watak manusia yang congkak. Selalu menganggap dirinya sendiri berbeda, ini disebabkan oleh watak yang congkak. Tidak pernah bisa menerima kekurangan mereka dan tidak pernah mampu menghadapi kesalahan dan kegagalan mereka. Ini disebabkan oleh watak yang congkak. Tidak pernah membiarkan orang lain lebih tinggi atau lebih baik daripada dirinya sendiri. Ini disebabkan oleh watak yang congkak. Tidak pernah membiarkan orang lain menjadi lebih unggul atau lebih kuat daripada mereka. Ini disebabkan oleh watak yang congkak. Tidak pernah membiarkan orang lain untuk memiliki pemikiran, saran dan pandangan yang lebih baik daripada dirinya, dan ketika orang lain memiliki pemikiran, saran dan pandangan yang lebih baik, dia menjadi negatif, tidak ingin berbicara, merasa tertekan dan sedih, serta menjadi kesal. Semua ini disebabkan oleh watak yang congkak. Watak yang congkak dapat membuatmu melindungi reputasimu, tidak dapat menerima bimbingan orang lain, tidak mampu menghadapi kekuranganmu sendiri, serta tidak mampu menerima kegagalan dan kesalahanmu sendiri. Selain itu, ketika seseorang lebih baik darimu, hal itu dapat menyebabkan kebencian dan kecemburuan muncul di dalam hatimu, dan engkau dapat merasa terkekang sehingga engkau tidak ingin melaksanakan tugasmu dan menjadi orang yang serampangan dalam pelaksanaan tugas tersebut. Watak yang congkak dapat menyebabkan perilaku dan perbuatan ini muncul dalam dirimu. Jika engkau semua sedikit demi sedikit menggali lebih dalam mengenai hal-hal ini, mencapai terobosan dalam semua hal ini, dan mendapatkan pemahaman tentang semua itu, dan jika engkau kemudian mampu secara berangsur-angsur melepaskan semua pemikiran dan melepaskan gagasan, pandangan, dan bahkan perilaku yang keliru ini, serta tidak dikendalikan oleh semua itu, dan jika dalam pelaksanaan tugasmu, engkau mampu menemukan posisi yang tepat untukmu dan bertindak berdasarkan prinsip, serta melaksanakan tugas yang dapat dan harus kau lakukan, seiring waktu, engkau akan dapat melaksanakan tugas-tugasmu dengan lebih baik. Inilah jalan masuk ke dalam kenyataan kebenaran. Jika engkau dapat masuk ke dalam kenyataan kebenaran, engkau akan terlihat oleh orang lain memiliki keserupaan dengan manusia, dan orang-orang akan berkata, orang ini berperilaku sesuai dengan posisinya, dan mereka melakukan tugasnya dengan praktis dan realistis. Mereka tidak bergantung pada sifat alami, sifat terburu nafsu, atau watak rusak mereka dalam melaksanakan tugas. Mereka bertindak dengan pengendalian diri, memiliki hati yang menghormati Tuhan, memiliki cinta akan kebenaran, serta perilaku dan pengungkapan mereka menyingkapkan bahwa mereka telah meninggalkan daging dan pilihan diri sendiri. Betapa indahnya berperilaku seperti itu. Pada saat orang lain menyingkapkan kekuranganmu, engkau tidak hanya dapat menerimanya, tetapi juga bersikap optimis menghadapi kelemahan dan kekuranganmu dengan ketenangan. Keadaan pikiranmu sangat normal, bebas dari hal-hal ekstrim, dan bebas dari sifat terburu nafsu. Bukankah inilah arti memiliki keserupaan dengan manusia? Hanya orang semacam itulah yang memiliki akal sehat. Amin. Firman Tuhan mengungkapkan akar masalahnya. Banyak dari kerusakan kita bersumber dari natur congkak. Benar.
Watak congkakku menjadi alasan iri kepada saudara Matthew dan tak menerima sarannya. Aku hidup dalam kecongkakan dan tak menyadari kesalahanku. Meski sarannya bermanfaat untukku, aku tak menerimanya. Untuk melindungi nama dan statusku, kutolak bantuan dan bimbingannya. Aku tak memikirkan apa yang harus kulakukan untuk bertugas dengan baik. Jelas-jelas ada kesulitan dalam tugasku, tapi aku congkak dan melawan. Aku sungguh tak tahu diri. Saudara Matthew menunjukkan sejumlah masalah nyata yang semuanya adalah kesalahan dalam tugasku. Aku tak merenungi diri, tapi malah mencelanya. Nyatanya, persekutuannya sangat praktis. Dan membantu orang percaya baru memahami kebenaran lebih bermanfaat bagi mereka daripada pertemuan yang kupimpin sebelumnya. Dihadapkan dengan fakta, aku tak bisa mengakui bahwa saudara Matthew lebih terampil daripada aku. Aku congkak merasa penting dan keterlaluan. Kuanggap diriku terlalu tinggi. Aku selalu ingin jadi yang terbaik dan dipuja banyak orang. Itu watak malaikat agung, dan itu menentang Tuhan. Aku berdoa dalam hati, siap mengejar kebenaran dan mengubah watak rusakku untuk menjadi orang yang masuk akal. Syukur kepada Tuhan. Lalu aku membaca ini dalam firman Tuhan. Suasana seperti inilah yang harus ada di gereja. Semua orang berfokus pada kebenaran dan berusaha untuk memperolehnya. Umur seseorang, lamanya percaya, dan kualitas mereka itu bukan masalah. Hal-hal ini tidak penting. Di hadapan kebenaran, semua orang setara. Engkau harus melihat siapa yang mampu berbicara sesuai dengan kebenaran, siapa yang memikirkan kepentingan rumah Tuhan yang paling terbeban, yang memahami kebenaran dengan lebih jelas, yang punya rasa keadilan, dan yang mampu membayar harga. Orang-orang seperti itu harus didukung dan dihargai oleh saudara-saudari mereka. Suasana kejujuran karena mengejar kebenaran harus terus ada di dalam gereja, sehingga engkau akan memperoleh pekerjaan Roh Kudus dan Tuhan akan mengaruniakan berkat dan bimbingan. Jika suasana gereja adalah suasana penuh gosip, percekcokan, dendam, iri hati, dan perselisihan, Roh Kudus pasti tidak akan bekerja di dalam diri engkau semua. Bertengkar satu sama lain dan bertengkar secara diam-diam, menipu, memperdaya, dan berkomplot satu sama lain, ini adalah atmosfer kejahatan. Jika suasana ini mendominasi di gereja, Roh Kudus tidak akan melakukan pekerjaannya. Sekarang ini, siapapun yang tidak dapat menerima pemeriksaan Tuhan, tidak dapat menerima perkenanannya. Dan siapapun yang tidak mengenal Tuhan yang berinkarnasi, tidak dapat disempurnakan. Lihatlah semua yang telah engkau lakukan dan tentukan, apakah hal-hal tersebut dapat engkau bawa ke hadapan Tuhan? Jika engkau tidak dapat membawa hal-hal tersebut ke hadapan Tuhan, artinya engkau adalah pelaku kejahatan. Dapatkah pelaku kejahatan disempurnakan? Semua yang engkau lakukan, setiap tindakan, setiap niat, dan setiap reaksi harus dibawa ke hadapan Tuhan. Bahkan kehidupan spiritualmu sehari-hari, doamu, kedekatanmu dengan Tuhan, caramu makan dan minum firman Tuhan, persekutuan dengan saudara-saudarimu, dan kehidupan bergerejamu dan pelayananmu dalam kemitraan dapat dibawa ke hadapan Tuhan untuk diperiksa olehnya. Penerapan semacam inilah yang akan membantumu mencapai pertumbuhan dalam hidup. Amin. Amin. Firman Tuhan memberiku kenyamanan dan jalan penerapan. Tuhan menuntut kita untuk tidak iri di gereja, tapi untuk fokus mengejar kebenaran. Kita harus mendengarkan siapapun yang perkataannya sesuai kebenaran. Iya. Saudara Matthew mengungkapkan kekuranganku agar penyiraman kepada petobat baru lebih baik. Dia tak menjaga hubungan interpersonal. Dia bersekutu saat ada masalah, membimbing orang untuk mengenali diri.
Saat menunjukkan kerusakan, dia terang-terangan tak mencoba untuk dikagumi. Dia mengejar kebenaran dan menegakkan pekerjaan gereja. Aku harus belajar darinya untuk perbaiki kekuranganku. Tidak cemburu, melawan, dan mencari kesalahannya untuk balas dendam. Iya. Benar. Aku juga tahu bahwa dikritik adalah perlindungan dan keselamatan Tuhan bagiku. Sehingga aku tahu kerusakanku dan memperbaiki kesalahanku. Tuhan mengawasi kita, ingin kita bertindak sesuai prinsip. Aku siap menerima pemeriksaan Tuhan untuk memeriksa kerusakanku dan segera berubah dan untuk bertindak sesuai prinsip. Syukur kepada Tuhan. Itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Tentu Tentu. saja. Aku tak lagi cemburu kepada saudara Matthew. Aku bisa menerima pengungkapannya. Di pertemuan saat aku bertanya ke orang lain, aku menata kata-katanya agar lebih jelas bagi saudara-saudari. Saat mereka tak berpartisipasi dalam persekutuan, aku lebih fokus pada komunikasi interaktif dengan mereka. Untuk mengefektifkan pertemuan, aku berkomunikasi dengan orang lain terlebih dahulu untuk memahami masalah nyata mereka, untuk mengatasinya lewat persekutuan pada firman Tuhan. Iya. Biasanya aku juga membaca lebih banyak firman Tuhan dan membekali diri dengan kebenaran agar lebih membantu mengatasi masalah. Hebat. Perubahan yang kulakukan ini adalah penyelamatan Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa.